Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini trauma kimia mata. Tadi saya bertanya ini ya dok ya, bagaimana penggunaan dari daun sirih. Ini kan yang biasanya dikenal bisa mengobati berbagai macam penyakit mata. Seperti apa dok? Iya, pada kasus khususnya ya trauma pada mata ini sendiri, itu kan dia ada zat kimia ya yang masuk ke dalam mata, entah itu basa ataupun asam gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan daun sirih sendiri itu belum ada penelitian lanjutannya ya untuk mengobati dari trauma kimia mata. Karena pada prinsip dasarnya pengobatan pada trauma kimia mata itu adalah dibersihkan dan diirigasi ya, supaya pH-nya kembali normal gitu. Kita belum tahu juga pH-nya daun sirih itu berapa ya Jul. Belum lagi air yang masuk iya, ya. Belum lagi tadi cairan yang masuknya basa atau asam ditambah daun sirih, nanti malah terjadi reaksi takutnya, malah memperparah keadaan gitu. Baik. Jadi memang untuk khususnya trauma kimia pada mata, segeralah bersihkan dengan air yang mengalir 15-30 menit udah cukup. Baik. Jangan masukin yang lain dulu. Bahkan obat tetes mata pun juga gak sembarangan obat tetes mata kan yang boleh masuk ke dalam mata kita gitu. Harus dengan tahu dulu nih ini bahan yang masuk tadi apa gitu. Dan perlu evaluasi lanjut. Makanya ini terkesan sepele, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tapi kita harus aware ya. Betul. Harus betul-betul merhatikan begitu ya, sadari itu. Baik dokter, bisa langsung dilanjutkan Kita silakan. lanjut slide dikit lagi ya. Jadi untuk tadi kasusnya adalah penanganannya ya. Penanganannya itu yang paling penting adalah irigasi ya. Terus ini adalah komplikasinya. Oke, sebelumnya ini tata laksana emergensi. Cukup diirigasi saja, terus nanti dengan larutan normal salin ya, bisa sampai 1 liter selama minimal 15-30 menit. Tapi untuk di rumah cukup dengan air mengalir yang bersih, jangan lupa. Tata laksananya nanti akan diberikan namanya jenis steroid ya, itu untuk mengurangi inflamasi. Biasanya kalau ada bengkak di sekitar matanya atau ada peradangan di sana, dikasih yang steroid atau juga siklopegik ya. Siklopegik itu untuk mengistirahatkan dari irisnya dan antibiotik. Nah untuk tata laksana medikamentosanya, kenapa juga nggak boleh asal tetes mata sembarangan? Karena mau dilihat dulu udah ke tahap mana gitu atau derajat berapa. Karena pengobatannya pun beda-beda gitu ya. Jadi jangan beli obat tetes di luar untuk trauma pada mata ini sendiri. Segera bawa aja ke puskesmas ya. Selanjutnya adalah komplikasinya. Nah, komplikasinya ada jangka panjang bahkan sampai jangka panjang dan juga yang segera ya. Biasanya tuh yang paling sering tuh matanya jadi kering ya. Terus juga korneanya jadi keruh. Kornea keruh, jadinya nanti neurovaskuler yang baru gitu ya. Terus juga ada glaukoma, bahkan sampai ke katarak akibat trauma. Jadi nanti kayak ada putih-putih di mata, tapi bukan katarak yang sesuai umur gitu, tapi katarak yang disebabkan karena bekas trauma kimia gitu ya. Jadi nggak hitam sempurna lagi tuh bola matanya, nanti dia ada kayak keputih-putihannya seperti itu. Terus juga ada sampai ke bola mata yang mengecil, itu juga jadi komplikasi jangka panjang. Nah, baik sekarang juga ini penting ya untuk tips melindungi mata gitu. Jadi seperti yang kita tahu mata itu adalah jendela dunia, karena kalau nggak ngelihat semuanya pakai mata ya, maka kita harus tetap menjaga supaya matanya sehat gitu. Yang pertama kita harus menghindari paparan sinar matahari langsung atau benda asing ya. Terus yang kedua gunakan pelindung. Apalagi kalau misalnya lagi mau pakai air aki gitu ya, pakai pelindung lah, pakai kacamata ya. Terus juga palingkan mata 20-30 detik untuk melihat objek ini supaya matanya nggak lelah ya. Dan juga jangan lupa jaga kebersihan tangan, dan untuk mata jangan menggosok-gosok mata kita. Itu yang paling sering karena reaksi yang timbul refleks ya. Biasanya dok. Refleks yang timbul pada mata. Ini untuk tips melindungi mata kita gitu. Baik. Nah itu di bawahnya
bagi pengendara motor atau kendaraan betul. bisa Di gunakan jalan. kacamata. Betul, pakai pengendara motor pakai kacamata juga supaya sebenarnya tuh kacamata tuh bukan untuk gaya aja, tapi untuk melindungi mata kita supaya nggak kena paparan-paparan ya. Apalagi kalau yang pada pekerja ya, bisa pekerja pabrik atau misalnya ada untuk pertambangan gitu ya, kena kapur takutnya, itu harus pakai kacamata untuk melindungi matanya begitu. Baik, terima kasih dokter, luar biasa sekali. Berarti ini betul-betul kita harus segera ya, jadi kuncinya tadi 2 ya. Jadi ketika terjadi percikan kimia, kalau misalnya jauh dari vaskes pertama, puskesmas bisa langsung coba di rumah di air mengalir 15-30 menit. Setelah itu tetap harus ke puskesmas ya, diperiksa ya dok ya. Apalagi Baik. kalau misalnya dia masih ada perih ya, terus matanya masih merah dan juga nyeri, itu harus segera ke puskesmas karena pengobatannya harus sesuai dengan resep juga. Baik, jangan ditunda-tunda. Jangan Baik. dikucek-kucek ya matanya, itu yang paling penting Baik. juga. Baik, terima kasih ya dokter Ya, Bella atas ya. informasi dan juga edukasinya. Semoga dokter juga sehat selalu ya. Pemirsa, itu tadi informasi dan juga edukasinya. Semoga bisa menambah wawasan kita ya untuk lebih berhati-hati menjaga kesehatan diri kita dan juga mengingatkan keluarga kita untuk tetap terus menjaga kesehatannya. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Dokter Kito berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.